Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan bisa beraktivitas dengan baik. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap masih bisa belajar, beraktivitas. Kita syukuri di masa pandemi corona ini kita harus tetap jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, rajin berolahraga, dan jangan lupa beribadah, berdoa. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang konsentrasi larutan. Masih ingat larutan minggu sebelumnya? Apa itu larutan? Larutan terdiri atas dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Nah, konsentrasi di sini ini menyatakan perbandingan antara zat yang terlarut dengan pelarutnya. Kita mengenal ada larutan yang kental, ada larutan yang encer. Nah, kalau larutan itu kental, artinya konsentrasinya tinggi. Sedangkan kalau larutan itu encer, maka konsentrasinya itu rendah. Untuk lebih jelasnya, langsung saja akan saya jelaskan tentang konsentrasi di belakang sini. Ya. Oke, anak-anak, kita akan membahas masalah konsentrasi larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering mendengar istilah konsentrasi, tapi kita tidak menyadarinya. Kita biasanya mengenal ada larutan yang kental, atau bahasa Jawanya itu kental, ada yang encer. Nah, kental itu berarti konsentrasinya tinggi. Kalau encer itu berarti konsentrasinya rendah. Artinya kalau larutan itu kental atau konsentrasinya tinggi, itu berarti kandungan yang terlarut itu lebih banyak dari pelarutnya. Sebaliknya kalau encer atau konsentrasinya rendah, itu kandungan zat terlarutnya lebih sedikit dibanding pelarutnya. Dalam kimia, konsentrasi itu biasanya dikenal dengan istilah molaritas. Molaritas. Saya kasih tanda molaritas. Molaritas sendiri itu artinya adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Itu adalah pengertian dari molaritas. Molaritas sendiri dilambangkan dengan M. Rumusnya adalah mol dibagi V. M itu adalah molaritas. Mol sendiri adalah tetap mol zat terlarut. Sedangkan V itu adalah volume. Satuannya molaritas itu adalah M, mol zat terlarut itu tetap mol, sedangkan volume ini harus dalam liter. Sehingga nanti kalau di soal, kalau belum liter, maka volumenya itu harus diubah
diubah menjadi liter. Oke, untuk mol sendiri, masih ingat rumusnya mol di kelas 1 dulu? Masih ingat? Mol itu rumusnya itu ada macam-macam ya. Nah, biasanya yang sering digunakan dalam larutan itu adalah mol, itu rumusnya adalah massa dibagi dengan mR. Ini yang sering digunakan. Massa itu dalam gram, sedangkan mR itu adalah massa molekul relatif. Ya. Untuk lebih memahaminya, kita langsung aplikasi ke contoh soal. Yang pertama, soal yang pertama, 49 gram asam sulfat, rumusnya H2SO4, dilarutkan dalam 200 ml air. Berapa konsentrasi larutannya? Diketahui AR-nya H itu 1, S itu 32, sedangkan O itu 16. Oke? Nah, untuk menjawab soal ini ya, kita harus pilih yang diketahui dari soal itu apa saja. Yang pertama, 49 gram. Berarti gram itu berarti massa. Massanya 49 gram. Terus asam sulfat 200 ml air. Mili berarti itu adalah volume, 200 ml. Langsung saja kita ubah. Ingat, volume itu harus dalam liter. Maka 200 mili diubah menjadi liter menjadi 0,2 liter. Ya. Terus yang ditanya adalah konsentrasinya berapa. Konsentrasi itu identik dengan molaritas, berarti yang ditanya adalah molaritasnya. Langsung kita jawab, karena yang ditanya molaritas, maka rumusnya langsung M sama dengan mol per V. Ya, ingat rumusnya. Di sini volumenya sudah ada, tapi molnya ini yang belum ada, maka kita harus mencarinya dulu. Cari mol. Gimana? Pakai rumusnya mol. Mol itu rumusnya adalah massa dibagi mR. Massa itu adalah 49. Nah, sedangkan mR di sini kita harus mencari lagi. Nah, untuk mencari mR, kalian harus ingat, saya tulis di sini ya. Harus ingat mencari mR itu dari penjumlahan dari AR dari asam sulfat. Kita langsung H2SO4 terdiri dari H, terus S, terus O. H di sini jumlahnya 2 dikali dengan AR-nya H, yaitu 1. Totalnya 2. S ini jumlahnya 1 di sini dikali AR-nya S, yaitu 32. Totalnya 32. Sedangkan O di sini jumlahnya itu 4 dikali AR-nya O 16. Totalnya 64. Sehingga totalnya 98. Berarti MR dari H2SO4 itu adalah 98. Langsung masukkan ke sini. 98.
49 dibagi 98 hasilnya adalah 0,5 atau setengahnya ya. Langsung kita masukkan ke rumus untuk mencari molaritas. Molnya 0,5 sedangkan volumenya yaitu 0,2 sehingga hasil terakhirnya 0,5 dibagi 0,2 adalah 2,5 M. Berarti konsentrasi dari larutan adalah 2,5 M. Gimana? Anak-anak paham? Ini contoh soal yang nomor 2, yaitu berapa gram kalsium karbonat, rumusnya CaCO3, yang harus dilarutkan dalam 300 ml air agar didapatkan larutan dengan konsentrasi 2M. Diketahui airnya Ca40, C12, dan O16. Langsung saja kita jawab bersama-sama. Pertama yang diketahui dari soal berarti 300 ml air. Berarti apa? Ya, volume 300 ml. Langsung kita ubah dalam liter menjadi 0,3 liter. Kemudian apalagi? 2M. M itu adalah molaritas, berarti yang diketahui adalah M-nya 2M. Yang ditanya adalah berapa gram. Gram berarti apa? Massa. Yang ditanya adalah massanya. Oke, langsung kita jawab. Karena yang dicari adalah massa, dari rumusnya mol yang sebelumnya kamu sudah tahu, massa itu rumusnya adalah mol dikali mR. Dari mana rumus ini? Kamu harus lihat yang sebelumnya. Rumus ini didapatkan dari rumus ini, mol sama dengan massa per mR. Nah, yang sebelumnya kan sudah dijelaskan, mol sama dengan massa per mR. Berarti kalau mencari massa berarti mol dikali mR. Oke, dari rumus ini maka langsung kita cari satu persatu. Mol kita cari, mR-nya juga kita cari. Mencari mol ini pakai rumus ini karena diketahui V sama M. Maka mencari mol ini pakai rumus M, yaitu kan mol per volume. Maka dari sini mencari mol adalah M dikali volume. Berarti M-nya itu 2, terus volumenya 0,3. Berarti hasilnya adalah 0,6 mol. Ini adalah molnya sudah ketemu. Selanjutnya mR. Seperti yang sebelumnya, mR dari CaCO3. CaCO3 terdiri dari Ca, C sama O. Ca-nya 1 dikali AR-nya Ca 40. Totalnya 40. Terus C jumlahnya 1 dikali AR-nya C 12, berarti 12. Terus yang O jumlahnya 3 dikali AR-nya O 16, yaitu 48. Sehingga total keseluruhan 40 ditambah 12 tambah 48 itu adalah 100. Berarti MR dari CaCO3 100. Nah, setelah tahu molnya dan MR-nya, maka masukkan ke rumus ini. Maka langsung saya tulis di sini. Massa, saya tulis lagi, mol dikali MR,
molnya 0,6, sedangkan MR-nya 100. Berarti jawabannya adalah 60 gram. Oke, mudah kan anak-anak? Bisa ya? Oke. Oke anak-anak, untuk lebih memahami lagi, untuk mengecek apakah kalian sudah ngerti atau tidak, silakan kalian kerjakan latihan soal ini. Kerjakan di buku tulis kalian, ditulis dulu soalnya, kemudian kamu kerjakan. Nanti hasilnya, hasil pengerjaan kamu foto dan dikirimkan ke WA saya. Ya, oke? Terima kasih. Oke, anak-anak, hari ini sudah selesai pembelajaran kita mengenai konsentrasi larutan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Kalau nanti ada yang masih belum paham, silakan bisa komunikasi atau hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita bertemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.